Pernahkah kamu bertanya, apa sebenarnya yang diyakini umat Katolik? Mengapa mereka menyembah satu Tuhan, tapi percaya pada 3 pribadi ilahi? Kenapa mereka begitu menghormati Bunda Maria, mengaku dosa melalui imam, dan meyakini bahwa roti dan anggur bisa menjadi tubuh dan darah Kristus? Bagi sebagian orang, ajaran Katolik tampak rumit. Tapi sesungguhnya, di balik semua itu ada satu dasar yang sangat sederhana. Tuhan adalah kasih, dan iman Katolik adalah jawaban manusia terhadap kasih Tuhan itu. Jika kamu baru mengenal iman Katolik, atau ingin memahami dasar-dasarnya secara jernih dan runtut, video ini akan membimbingmu untuk mengenal 4 hal mendasar yang menjadi pilar dalam iman Katolik. 1. Allah Tritunggal. 2. Gereja Katolik. 3. Kitab Suci. 4. Tradisi Suci. Mari kita jelajahi satu persatu dengan hati yang terbuka. Iman Katolik bukan hanya soal aturan atau tradisi, tapi tentang hubungan mendalam antara manusia dan Tuhan yang hidup. Melalui pengajaran Yesus Kristus, gereja menjaga dan meneruskan ajaran ini selama lebih dari 2000 tahun. Dalam video ini kita akan menyelami. Siapa itu Allah Tritunggal? Apa itu gereja dan mengapa ia penting? Mengapa kitab suci tak bisa dipisahkan dari iman Katolik? Apa itu tradisi suci dan bagaimana peranannya? Penjelasan ini sangat cocok untuk kamu yang baru mengenal iman Katolik, ingin menjelaskan iman kepada orang lain, atau ingin memperdalam pemahaman spiritual secara utuh. Iman Katolik tidak berdiri di atas keyakinan kosong atau ide manusia belaka. Ia adalah tanggapan manusia terhadap pewahyuan Tuhan, yang puncaknya terjadi dalam pribadi Yesus Kristus. Ketika kita berbicara tentang iman, kita tidak hanya berbicara tentang mempercayai sesuatu tanpa bukti. Dalam tradisi Katolik, iman adalah kepercayaan yang bersandar pada kebenaran, yang telah dinyatakan Tuhan sendiri, yang diwartakan oleh gereja dan dijaga selama berabad-abad. Namun banyak orang hari ini, bahkan yang sudah dibaptis, Katolik tidak mengenal dengan jelas isi imannya. Mereka mungkin rutin pergi ke gereja, tapi belum tentu memahami siapa Tuhan yang mereka sembah. Mengapa harus percaya kepada gereja? Atau apa hubungan antara kitab suci dan tradisi suci? Maka dari itu kita butuh kembali ke dasar. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa iman adalah jawaban manusia kepada Tuhan, yang menyatakan dirinya dan memberikan dirinya kepada manusia. KJK 26. Jadi iman Katolik bukan sekadar kumpulan doktrin atau dogma, tetapi sebuah relasi hidup yang melibatkan akal dan hati, serta mengubah hidup seseorang secara menyeluruh. 4 hal penting menjadi fondasi pemahaman ini. 1. Allah Tritunggal, pusat iman kita. 2. Gereja, tubuh Kristus yang hidup. 3. Kitab suci, sabda Tuhan yang tertulis. 4. Tradisi suci, warisan hidup iman para rasul. Mari kita pahami satu persatu dengan cara yang sederhana. Solusi. 4 pilar iman Katolik. Mari kita bahas 4 fondasi iman Katolik secara menyeluruh. A. Allah Tritunggal. Iman Katolik percaya bahwa Tuhan adalah satu, namun ada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan 3 Tuhan, melainkan satu Tuhan dalam 3 pribadi ilahi yang sempurna dalam cinta. Bapa adalah pencipta, Putra Yesus Kristus adalah penebus, Roh Kudus adalah pengudus. Analogi sederhana, matahari memiliki bentuk, cahaya, dan panas. 3 aspek yang berbeda, tapi satu kesatuan. Demikian pula Tritunggal Maha Kudus, satu dalam kodrat, 3 dalam pribadi. Gereja Katolik. Gereja bukan institusi manusiawi biasa, ia adalah tubuh mistik Kristus. Yesus mendirikan gereja untuk melanjutkan karya keselamatannya di dunia melalui pewartaan firman, sakramen, pelayanan kasih. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memiliki apostolic succession, silsilah, langsung dari para rasul hingga paus saat ini. Gereja ini juga memiliki magisterium, otoritas untuk mengajarkan iman secara benar. Kitab suci. Kitab suci adalah firman Tuhan yang tertulis, ditulis oleh manusia tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Terdiri dari 73 kitab, 46 perjanjian lama, plus 27 perjanjian baru. Kitab suci menjadi pedoman moral, sejarah keselamatan, dan wahyu tentang siapa Tuhan. Namun kitab suci tidak bisa ditafsirkan sendiri tanpa terang gereja dan tradisi. Itulah sebabnya gereja menjadi penafsir otentik kitab suci. Tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan secara lisan sejak zaman para rasul. Contohnya, pengakuan dosa kepada imam, devosi kepada Maria, doa rosario, sakramen-sakramen. Tradisi bukan berarti manusia menambahkan sesuatu pada kitab suci, tapi justru menjaga pewahyuan Allah tetap utuh dan hidup, terutama sebelum kitab suci dibukukan. Kesimpulan, iman Katolik berdiri kokoh di atas 4 pilar utama.
1. Allah Tritunggal, dasar hubungan kasih yang kekal. 2. Gereja Katolik, wadah keselamatan yang hidup. 3. Kitab suci, sabda Allah yang menuntun. 4. Tradisi suci, warisan iman yang menjaga keutuhan ajaran. Dengan memahami keempat dasar ini, kita tidak hanya tahu apa yang dipercayai, tetapi juga mengapa kita mempercayainya. Ini bukan soal hafalan dogma, tapi soal relasi cinta dengan Tuhan yang mengubah seluruh hidup kita. Semoga penjelasan ini membantu kamu, baik yang baru mengenal iman Katolik atau yang ingin memperdalamnya. Iman bukan beban tapi anugerah. Yesus bukan sekadar percaya tapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut bertanya, belajar dan menggali lebih dalam. Karena semakin kamu mengenal imanmu, semakin kamu mencintai Tuhanmu. Jika video ini bermanfaat, klik like, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Kami akan terus membuat konten pengajaran iman Katolik dengan bahasa yang mudah, dimengerti. Tulis komentar di bawah, apa topik iman Katolik lain yang ingin kamu pelajari. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Solusi 4 pilar iman Katolik. Mari kita bahas 4 fondasi iman Katolik secara menyeluruh. A. Allah Tritunggal. Iman Katolik percaya bahwa Tuhan adalah satu, namun ada dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan 3 Tuhan, melainkan satu Tuhan dalam 3 pribadi ilahi yang sempurna dalam cinta. Bapa adalah pencipta, Putra Yesus Kristus adalah penebus, Roh Kudus adalah pengudus. Analogi sederhana, matahari memiliki bentuk, cahaya, dan panas. 3 aspek yang berbeda, tapi satu kesatuan. Demikian pula Tritunggal Maha Kudus, satu dalam kodrat, 3 dalam pribadi. Gereja Katolik. Gereja bukan institusi manusiawi biasa, ia adalah tubuh mistik Kristus. Yesus mendirikan gereja untuk melanjutkan karya keselamatannya di dunia melalui pewartaan firman, sakramen, pelayanan kasih. Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang memiliki apostolic succession, silsilah, langsung dari para rasul hingga paus saat ini. Gereja ini juga memiliki magisterium, otoritas untuk mengajarkan iman secara benar. Kitab suci. Kitab suci adalah firman Tuhan yang tertulis, ditulis oleh manusia tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Terdiri dari 73 kitab, 46 perjanjian lama, plus 27 perjanjian baru. Kitab suci menjadi pedoman moral, sejarah keselamatan, dan wahyu tentang siapa Tuhan. Namun kitab suci tidak bisa ditafsirkan sendiri tanpa terang gereja dan tradisi. Itulah sebabnya gereja menjadi penafsir otentik kitab suci. Tradisi suci. Tradisi suci adalah ajaran, kebiasaan, dan praktik yang diwariskan secara lisan sejak zaman para rasul. Contohnya, pengakuan dosa kepada imam, devosi kepada Maria, doa rosario, sakramen-sakramen. Tradisi bukan berarti manusia menambahkan sesuatu pada kitab suci, tapi justru menjaga pewahyuan Allah tetap utuh dan hidup, terutama sebelum kitab suci dibukukan. Kesimpulan, iman Katolik berdiri kokoh di atas 4 pilar utama. 1. Allah Tritunggal, dasar hubungan kasih yang kekal. 2. Gereja Katolik, wadah keselamatan yang hidup. 3. Kitab suci, sabda Allah yang menuntun. 4. Tradisi suci, warisan iman yang menjaga keutuhan ajaran. Dengan memahami keempat dasar ini, kita tidak hanya tahu apa yang dipercayai, tetapi juga mengapa kita mempercayainya. Ini bukan soal hafalan dogma, tapi soal relasi cinta dengan Tuhan yang mengubah seluruh hidup kita. Semoga penjelasan ini membantu kamu, baik yang baru mengenal iman Katolik atau yang ingin memperdalamnya. Iman bukan beban tapi anugerah. Yesus bukan sekadar percaya tapi mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan takut bertanya, belajar dan menggali lebih dalam. Karena semakin kamu mengenal imanmu, semakin kamu mencintai Tuhanmu. Jika video ini bermanfaat, klik like, bagikan kepada teman-temanmu, dan subscribe channel ini. Kami akan terus membuat konten pengajaran iman Katolik dengan bahasa yang mudah, dimengerti. Tulis komentar di bawah, apa topik iman Katolik lain yang ingin kamu pelajari. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.